Pernah nggak sih kalian ngebayangin mobil terbang atau robot yang bisa jadi pelayan? Terus mikir, kapan ya semua itu jadi kenyataan? Gimana kalau gue bilang sebagian besar mimpi itu sebenarnya udah ada di sini loh, tersembunyi di sekitar kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari kutipan keren dari William Gibson. Masa depan itu udah ada di sini, cuma belum merata aja. Maksudnya apa sih? Artinya, teknologi super canggih yang kita bayangin itu seringnya udah ada. Mungkin baru ada di lab atau di perusahaan gede, atau bahkan udah dipakai sama orang lain. Cuma kita aja yang belum ngerasain. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Kapan sih masa depan itu benar-benar datang? Apa masih 5-10 tahun lagi? Atau jangan-jangan kita udah ada di dalamnya tanpa sadar? Jawabannya, ya masa depan itu sekarang. Saat ini juga, mungkin emang belum ada mobil terbang di garasi kita, tapi revolusinya tuh terjadi diam-diam, lebih personal dan lebih dekat dari yang kita kira. Mari kita lihat buktinya, mulai dari yang paling dekat sama kalian. Bukti pertama dan paling jelas kalau kita hidup di masa depan, itu ada di kantong dan pergelangan tangan kalian. Kecerdasan buatan atau AI itu bukan lagi konsep di film-film. Setiap hari kalian bawa-bawa AI di saku. Ponsel kalian itu bukan cuma alat komunikasi, tapi udah jadi asisten pribadi yang terus belajar. Belajar rute favorit kalian, berita yang kalian suka, bahkan ngenalin muka kalian sendiri. Masih nggak percaya? Coba deh pikirin, buka kunci HP pakai muka. Itu AI. Rekomendasi film di Netflix yang kok ya pas banget sama selera kita, itu juga kerjaan AI. Bahkan kamera HP yang bisa otomatis bikin foto makanan jadi kelihatan lebih enak, ya itu semua adalah AI yang udah nyatu banget sama hidup kita. Sekarang coba lihat pergelangan tangan kalian. Itu yang melingkar di situ bukan lagi sekedar jam. Itu udah jadi semacam laboratorium kesehatan mini yang kerja buat kalian 24 jam, 7 hari seminggu. Smartwatch zaman sekarang tuh bisa mantau detak jantung, kadar oksigen dalam darah, sampai kualitas tidur kita. Ini revolusioner banget loh. Dulu data kayak gini cuma bisa kita dapetin kalau ke rumah sakit. Sekarang semua informasi kesehatan penting itu ada di pergelangan tangan kita sendiri. Dan teknologinya makin personal lagi. Lupakan deh password atau kunci fisik. Sekarang identitas kita itu ya tubuh kita sendiri. Selamat datang di eranya biometrik, di mana diri kita adalah kata sandi paling aman yang pernah ada. Kita semua udah familiar kan sama sidik jari atau scan wajah, tapi itu baru permulaan. Di beberapa negara, orang-orang bahkan udah nanam chip seukuran butiran beras di bawah kulit mereka, cuma buat bayar kopi atau buka pintu kantor. Batasan antara manusia dan mesin benar-benar makin tipis. Oke, setelah dari teknologi yang nempel di badan, sekarang kita lihat gimana lingkungan di sekitar kita, rumah, jalanan, bahkan kota, juga jadi makin pinter dan hidup. Inilah yang namanya Internet of Things atau IoT, di mana benda-benda mati di sekitar kita tuh dikasih otak digital. Bayangin kalian pulang kerja, mobil kalian ngasih sinyal ke rumah, terus lampu otomatis nyala, dan AC langsung nyalain diri biar ruangan adem pas kalian sampai. Ini bukan sulap, tapi jaringan perangkat yang saling ngobrol buat bikin hidup kita lebih gampang. Nah, ngomongin masa depan, nggak lengkap dong kalau nggak bahas robot. Dulu mereka cuma ada di film, sekarang mereka udah ada di antara kita. Kalian mungkin udah pernah dilayanin robot di restoran, atau mungkin di rumah ada robot penyedot debu yang rajin bersih-bersih sendiri. Ini bukan lagi barang aneh atau super mewah. Robotika udah jadi bagian dari industri jasa dan keseharian, ngerjain tugas-tugas yang repetitif, supaya kita bisa fokus ke hal lain. Sekarang kita pindah ke jalan raya. Mobil yang bisa nyetir sendiri itu bukan lagi cuma konsep. Perusahaan kayak Tesla dan Waymo udah punya ribuan mobil otonom yang warawiri di jalanan umum setiap hari. Bahkan, fitur kayak parkir otomatis atau cruise control yang bisa nyesuaiin kecepatan, itu adalah langkah kecil menuju masa depan di mana kita cuma jadi penumpang di mobil kita sendiri. Beberapa teknologi masa depan yang paling kuat justru yang nggak bisa kita lihat secara langsung. Ini adalah perubahan besar-besaran yang terjadi di level digital, bahkan sampai level molekuler. Batas antara dunia nyata sama dunia digital itu makin lama makin kabur. Teknologi kayak augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR bukan lagi sekedar layar, tapi udah kayak lensa baru yang bisa melapisi dunia kita dengan informasi digital atau bahkan membawa kita total masuk ke dunia baru. Dan ini bukan cuma soal game yang kelihatan nyata ya. Coba bayangin, calon dokter bisa latihan operasi yang rumit pakai VR, jadi nggak ada risiko ke pasien beneran. Atau murid sekolah yang bisa megang dinosaurus di dalam kelas pakai AR.
Teknologi ini benar-benar ngubah cara kita main, kerja, dan belajar. Oke, sekarang kita coba mikir ke skala yang jauh lebih kecil. Kecil banget. Nanoteknologi itu ibaratnya seni merekayasa materi di level atom. Sekecil apa? Sehelai rambut kita aja tebelnya sekitar 80.000 nanometer. Tapi dampaknya justru luar biasa besar. Kalian mungkin nggak sadar, tapi nanoteknologi udah ada di mana-mana. Di obat yang bisa nyerang sel kanker dengan presisi, di kain baju yang anti noda, atau di lapisan pelindung layar HP kalian. Dan yang paling keren, para ilmuwan lagi ngembangin nanorobot yang nantinya bisa berenang di aliran darah kita buat mengejar virus atau benerin sel yang rusak dari dalam. Yang terakhir, ada komputasi kuantum. Gini deh, kalau AI itu softwarenya yang cerdas, maka komputasi kuantum itu hardwarenya yang level dewa. Anggap aja, ini adalah otak super buat alam semesta digital kita. Biar gampang ngebayanginnya, bedanya gini. Komputer biasa itu kerjanya kayak baca buku, halaman per halaman, secara berurutan. Nah, komputer kuantum itu bisa langsung ngerti makna seluruh isi perpustakaan dalam sekejap mata. Kekuatan komputasi segila ini bakal ngebuka penemuan obat baru, material super kuat, dan level AI yang hari ini aja kita belum bisa bayangin. Jadi intinya apa? Intinya adalah AI, robot, biometrik, bahkan komputasi kuantum, semua itu bukan lagi cuma ide. Semuanya nyata dan lagi berjalan sekarang. Sadar atau enggak, kita semua lagi hidup di masa depan yang dulu cuma bisa kita tonton di film-film fiksi ilmiah. Nah, ini yang akhirnya jadi pertanyaan paling penting. Kalau semua teknologi luar biasa ini udah jadi bagian dari hari ini, kira-kira hari esok itu bakal kayak gimana ya? Terima kasih sudah menyimak.